Penasaran sama wujud Poco F6 nantinya? Karena di video yang tepat, banyak sumber mengatakan kalau HP ini bakal ngejelma jadi Poco F6. Dan peningkatannya pun gak boleh dianggap remeh ya. Belum lagi HP ini juga ngejual berbagai fitur AI yang kalian mesti tahu. Dan satu lagi, seberapa sakti sih Snapdragon 8S Gen 3 di HP ini? Yuk kita bahas. Dan ini dia boxnya yang berwarna dasar hitam bertekstur kayak carbon fiber gitu ya. Di samping ada tulisan Redmi Turbo 3 dan powered by Xiaomi HyperOS. Oh ya, tulisan di depan sini ada efek-efek pelangi gitu. Keren juga sih, kelihatan beda aja. Habis itu di dalamnya ada kotak lagi warna putih yang isinya SIM ejector, buku yang sering terlantarkan, dan casing model baru Xiaomi yang nggak transparan lagi. Sekarang warna hitam dan elastis gitu. Lanjut ada chargeran 90 watt dan kabel chargeran Type A ke Type C. Pas nyala langsung disambut sama Xiaomi HyperOS berbasis Android 14 ya. Habis itu gue setup kayak biasa, regi sidik jari yang sekarang ada di dalam layar. Dan pas kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan 26,8 GB dari total 256 punya gue. Terus langsung ditantangin update software sekitar 300-an mega. Oh ya, karena ini China version, jadi kita install dulu Google Play Store. Yang tinggal buka Get App, tunggu bentar, dan di paling atas disuruh update Play Store tuh. Klik terus login kayak biasa deh, simple kan? Impresi gue tentang HP ini, sekarang kamera modulnya jadi lebih gede ya dibanding sama Poco F5. Dan menurut gue ini sesuatu yang positif sih, karena kayak lebih proporsional aja. Walaupun feeling gua ini kamuflase aja ya, karena lensa kameranya sendiri harusnya nggak segede ini. Habis itu sekarang flashnya jadi kayak ring gitu, dan tetap punya dua LED di kanan kiri. Terus ada yang berasa hilang dari setup kameranya? Iya, sekarang kamera belakangnya berkurang satu, jadi cuma dua aja ya, dan kita bakal bahas ini sesaat lagi. Untuk backnya sendiri bertekstur matte finish yang ada kayak bintik-bintik glitter gitu. Mirip banget sama Poco F5 yang warna birunya tuh. Yang mana ini juga lebih minim sidik jari ya dibanding warna hitam Poco F5 gue ini yang glossy dan jiplakannya kemana-mana. Terus buat materialnya dari plastik ya untuk back dan framenya. Sedangkan layar nggak usah ditanya lah ya, jelas bukan dari plastik. Yang punya ukuran 6,67 inch. Terus bezelnya tipis, kecuali bagian bawahnya sedikit lebih tebal. Kalau gue bandingin sama Poco F5, kayaknya sih mirip-mirip. Atau malah lebih tipis Redmi ini ya. Habis agak nyaru juga sih sama frame gelapnya di Poco F5 gue, jadi berasa lebih tebal. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di atas ada lubang speaker, mic, dan AR blaster. Terus di bawah ada speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Sampai sini pasti ada yang ngerasa kecewa karena ada sesuatu yang hilang tuh. Iya guys, nggak ada lubang kebahagiaan yang banyak dicari para netizen, yaitu headphone jack. Untuk feel genggam HP ini mirip-mirip ya kayak Poco F5. HP tipis sekitar 7,8 mili dan ringan juga di 179 gram. Kalau dipakein case gini juga masih enak kok, dan gue cukup happy ya karena nggak pakai case clear lagi. Karena bisa dilihat tuh case Poco F5 gue yang transparan ini udah banget dah. Lanjut kita ke spesifikasi, mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,67 inch OLED 1.5K dengan refresh rate 120 Hz, 2400 nits dengan perlindungan Gorilla Glass Victus. Gile. Untuk performanya sendiri cukup wow ya ini. Pakai chipset baru Snapdragon 8S Gen 3 yang katanya secara struktur sama kayak Snapdragon 8 Gen 3, tapi versinya yang lebih dijinakin nih. Untuk skor Antutunya sendiri bisa dapat hampir di 1,5 juta. Yang kalau gue bandingin sama Poco F5 terpaut cukup jauh, sekitar 350.000. Terus kalau kita lihat suhunya lebih tinggi ya di Redmi ini. Terjadi peningkatan dari 29 derajat ke 41,2. Sedangkan Poco dari 31,1 ke 37,2. Untuk Geekbench bedanya nggak terlalu jauh sih, sekitar 200 poin untuk single core dan 500-an multi-core. Cuma buat 3D Max-nya cukup jauh ya, terpaut 1000-an poin. Dengan stabilisasi sedikit lebih rendah 4% aja. Cuma lagi-lagi untuk suhunya cukup tinggi ya, mencapai 52 derajat. Sedangkan Poco 42 derajat. Dan ingat ya, angka ini adalah suhu internalnya dia, bukan suhu luar yang biasa gue pakai Thermogun ini. Terus buat baterai 5000 mAh yang support 90 watt fast charging. Habis itu kita ke kamera yang akhirnya stok lensa makro di Xiaomi habis juga.
Jadi di HP ini cuma ada 2 kamera belakang ya. 50 megapiksel main ber-OIS dengan sensor Sony LYT600 dan ultrawide-nya masih sama di 8 megapiksel. Kalau selfie-nya sendiri ada di 20 ya. Dan gimana dengan kualitas fotonya? Terus apakah resolusi videonya ada peningkatan? Nanti kita bahas ini di belakang. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, stereo speaker, IP64, NFC, AR blaster, dan fingerprint dalam layar. Terus ya, kalau bener HP ini bakal jadi Poco F6, wah peningkatannya sih bakal oke juga nih. Di antaranya jelas ada chipset yang berpengaruh juga sama LPDDR dan UFS-nya tuh. Habis itu charger run, IP rating, perlindungan layar, dan terakhir cukup wow adalah fingerprintnya yang sekarang dalam layar. Sedangkan yang hilang dari Redmi Turbo 3 ini paling lensa makro yang mungkin bakal terlupakan juga sih. Sama terakhir yang cukup nyesek yaitu headphone jack-nya udah nggak ada guys. Betul kalau ada yang kurang boleh bantu tambahin di komen ya. Dan next mari kita bahas kemampuan gaming di HP ini. Tapi sebelumnya biar modal gue beli HP ini nggak sia-sia, boleh bantuin gue bentar aja buat like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oke, langsung aja untuk tes gaming. Pertama gue nyalain dulu performance mode-nya ya, yang sekarang namanya jadi ultimate mode. Menarik nih. Terus otomatis di game turbonya juga jadi ultimate ya. Untuk settingannya biasa mentok highest 60 fps. Buat awal-awal main cukup berasa kalau agak nge-lag, tapi nggak lama udah lancar sih. Dan selama gue main 20 menit dapat fps rata-rata hampir mentok di 58,3. Luar biasa. Terus kalau lihat di grafiknya ada 2 turunan tajam ini bisa diabaikan ya karena gue lagi teleport. Buat suhunya sendiri masih tergolong panas yang wajar di 43 derajat. Sedangkan konsumsi dayanya cukup normal sih, berkurang 10% selama 20 menitan main tadi. Dan hasil ini kalau gue bandingin sama Poco F5 terjadi peningkatan tuh. Di tes gue sebelumnya dapat fps rata-rata di 55,4. Sedangkan kalau gue bandingin sama Poco X6 Pro mirip ya, hampir sempurna di 58,4. Buat kamera singkat aja ya. Pertama ngomongin resolusi yang bisa mentok untuk kamera belakang itu sekarang sampai 4K 60 fps loh. Sedangkan kamera depannya itu bisa 1080p 60. Yang kalau kalian lihat sekarang cukup stabil ya. Ini gua shoot di 1080p 60 dan dynamic range-nya juga lumayan oke loh ini. Dan ini kalau gua shoot di 4K 60-nya yang juga stabil ya guys. Karena biasanya untuk resolusi 60 fps-nya bakal gempa gitu, tapi ini bisa. Untuk selfie gue bisa bilang jarak pandangnya termaksud luas ya. Dan gak cuma di video, di fotonya lebih luas lagi. Dynamic range oke, dan secara warna dia lebih ke mendekati natural gitu ya. Wah, gue cukup excited nih jadinya nih. Walaupun suara gue udah agak hilang guys, maafkan saya. Lanjut kita ke kamera belakang. Untuk warna juga sama ya, dia lebih mendekati natural gitu. Yang mana kalau kita zoom dia bisa mentok sampai 10 kali, sedangkan video 6 kali nih. Gimana? Dan gue baru cek tadi ternyata hasil ultrawide-nya juga bagus ya. Warnanya masih oke, stabilisasi mantap. Paling udah gitu dulu sih ya guys. Kalau kalian mau gue ngetes apa lagi tentang HP ini, boleh bantuin gue kasih ide di komen ya. Thank you. Oke, untuk ini sekejap aja ya. Yang tampaknya Xiaomi mulai serius dengan fitur-fitur AI-nya. Bisa dilihat saat kita ke settings, terus Mi AI ada banyak fitur di sini. Kayak AI voice comment, suggestion, scanner, translate, sampai call assistant. Fitur-fitur tadi gue yakin kalian udah nggak asing lagi ya. Beberapa di antaranya udah sempat dikenalin sama Samsung. Untuk galeri sendiri saat kita cobain fitur Erase, sekarang ada pilihan Pro yang harusnya hasil pemrosesannya bakal lebih baik ya. Ini gue coba hapus objek yang biasa dan pakai Pro. Hasilnya emang lebih rapi yang Pro sih. Dan kalau diperhatiin sempat ada loadingnya dulu ya, yang feeling gue mungkin prosesnya dilakuin di cloud kali ini. Sama kayak S24 series. Tolong koreksi kalau salah. Selain AI tadi, ada juga fitur lama nih sebenarnya, yaitu Air Gesture. Yang mana tanpa harus sentuh HP, kita bisa navigasiin app yang lagi dijalanin. Misalnya kayak swipe up atau down di aplikasi TikTok ini nih. Gimana menurut kalian? Gimik atau emang bakal kepake?
HP ini punya 3 warna ya, ada silver atau bisa dibilang titanium juga, hijau sama hitam. Untuk harganya mulai dari 4,5 juta buat yang 12 plus 256 sampai 6,3 buat yang 16 plus 1 tera. Dan ingat ya, ini harga resmi di Cina sana, bakal beda untuk harga global. Dan Redmi Turbo 3 ini ada satu versi lagi, yaitu edisi khusus Harry Potter dengan harga 6 juta untuk varian 16 plus 512. Dan kalau dilihat dari model sebelumnya, yaitu Redmi Note 12 Turbo yang akhirnya jadi Poco F5, harusnya Redmi Turbo 3 ini 95,666% bakal jadi Poco F6 ya. Cuma buat pastinya kita tunggu aja launching global yang harusnya nggak lama lagi sih. Global launching Poco F5 itu dulu ada di tanggal 9 Mei tahun lalu. Pas launching di Indonesia sekitar sebulannya lagi di akhir Juni. Cuman di luar ini gue jadi ada pertanyaan nih. Kenapa ya namanya Redmi Turbo 3? Kenapa nggak jadi Redmi Note 13 Turbo? Lanjutin seri sebelumnya tuh. Apa gara-gara angka 13-nya bawa sial buat orang Cina sana? Coba menurut teori konspirasi kalian kenapa guys?